Shalom warga kerajaan, inilah gambaran daripada gambaran artis tentang King David membawa, yaitu tabut Tuhan yang diangkat oleh para imam masuk ke kota Yerusalem. Tetapi ini namanya gambaran daripada artis ya. Sebetulnya setiap 6 langkah mereka memberikan korban. Jadi jalanan itu trail of blood ya, penuh dengan darah persembahan. Tapi hari ini saya mau menceritakan pada saudara asal usul ketika yaitu tabut perjanjian ini dikuasai oleh tentara Filistin dan Tuhan tidak perlu dibela. Ya, dia menyelamatkan dirinya sendiri. Dan ketika ditaruh di kuil Dagon, malah Dagon yang tengkurap bersujud dan kemudian leher dan semua tangan kaki patung itu terserak kemana-mana. Dan sampailah dia ke rumah Abinadab. Abinadab itu nama bagus loh. Ab itu bapak, Nadab itu artinya generous. My father is generous. Dan mereka taruh di sana dan putranya dikuduskan namanya Eleazar untuk yaitu merawat yaitu tabut ini ya. Bukan dibersihkan di debu, enggak, dihormati. Tetapi sudah puluhan tahun nothing happened. Kemudian dibawalah oleh David, sayang sekali, pakai cara Filistin. Apa yang terjadi? Memakai kereta, memakai pedati. Dan ketika saat itu agak miring, yaitu Utsa, saya percaya itu cucu daripada Abinadab, mencoba untuk menolong ya, dalam tanda kutip, menstabilkan. Tuhan tidak perlu ditolong. Apa yang terjadi? Dia disambar ya oleh kuasa Tuhan dan dia meninggal dunia. Lalu apa yang dilakukan oleh David? David taruh di rumah daripada Obed Edom orang Gad. Rumah daripada Abinadab ada di atas bukit. Sangat cocok sebetulnya ya. Ditaruhnya di mana tabut perjanjian. But nothing happened. Kayak berapa banyak orang sudah ikut Tuhan gitu lama. Mereka tidak alami apa-apa. Tapi 3 bulan di rumah Obed Edom. Tuhan memberkati seluruh keluarga Obed Edom. Dan seisi rumahnya dan apapun yang dia kerjakan. Cuma 3 bulan. Kita melihat dalam kenyataan banyak orang-orang percaya yang masih baru. Tapi sangat taat, sangat menurut pada Tuhan. Dan mereka mengalami breakthrough, mereka mengalami victory, mereka mengalami pemulihan yang luar biasa. Why is that? Saya kira rahasianya satu. Yaitu honoring the presence of God. Menghormati hadirat Tuhan. Kalau kita terlalu biasa, kurang rasa hormat itu. Ya, kita lihat bagaimana sekarang ini banyak orang enak di rumah, bisa pakai celana kolor sambil makan keripik kentang, ya, nggak usah mandi, nggak usah sikat gigi, ikut kebaktian bisa pilih sendiri. Come on, kita harus kembali pada the fear of God, menghormati hadirat Tuhan. Obed Edom itu menghormati hadirat Tuhan secara luar biasa. Dan kalau kita tahu, dia latar belakangnya menyedihkan sekali. Nama Obed Edom itu the servant, maybe the slave of Edom. Edom itu bukan orang Israel, berarti dia tinggal di daerah Edom, itu di daerah sekarang itu Jordania bagian selatan. Padang gurun. Kemudian disebutkan dia orang Gad. Tidak main 10 disebutkan. Dia adalah orang Gad. Orang Israel tinggal di daerah Filistin. Mungkin keadaan saudara seperti itu. Tapi itu tidak menghalangi berkat Tuhan atas engkau dan keluargamu. Honoring the presence of God. God bless you. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Shalom. Shalom. Dimanapun saudara berada pagi hari ini, mari sama-sama kita memuji menyembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Pelukis cakrawala merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami
oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Sama-sama semua Tuhan semuanya. Haleluya. Kami tinggikan nama Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Hey, hey. Sama-sama katakan. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lewat-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Sebab Dia Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang ajaib. Katakan haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau bertata atas puji-pujian umat-Mu, Raja di atas segala raja, Yesus namanya. Kami rindukan kuasa lewat-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Yesus. Great is our God. Sorak-sorai bagi Yesus yang dahsyat. Haleluya. Sebab di mana ada puji-pujian Tuhan, di situ Engkau hadir ya Bapa. Kuasa-Mu melawat setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini.
Sungguh besar Kau Yesusku, segenap hatiku menyembahmu. Kau besar, Kau besar. Katakan segenap jiwaku Tuhan, Segenap jiwaku memujimu. Sungguh besar Kau Yesusku, segenap hatiku menyembahmu. Kau besar, Kau besar, Kau besar Tuhan, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Mari dengan imanmu percaya. Ku yakin Kau hadir di sini. Kami rasakan Kau Tuhan, Kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. terjadi di sini. Haleluya, mari dengan iman katakan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan Kami terima bagi hari ini terjadi di sini. kelepasan Tuhan. Kelepasan Terjadi di sini. Ada kelepasan, ada kesembuhan. Sebab Yesus hadir. Engkau bebaskan kami Tuhan. Engkau lepaskan kami. Kami bersyukur. Haleluya. Kami menyembahmu. Engkau Allah yang hidup. Engkau Allah yang dahsyat Tuhan. Haleluya. Perisai perlindungan, gunung batu pertahanan kami, kota benteng kami, Yesus. Sebab Engkaulah kekuatan bagi setiap kami Tuhan. Engkau Allah yang hidup, tempat kami berlari dan menjadi selamat. Terima kasih Tuhan Yesus. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified, and all this for all my life I am yours, forever yours. So here I bow to lift you high, Jesus.
life. I am yours, forever yours. Come on, you sing. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified, and all things for all my life. I am yours, forever yours. So here I bow, Jesus. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified, and all things for all my life. I am yours, forever yours. I am yours. I am yours, forever yours. Haleluya. Kami berterima kasih pada Tuhan buat hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Sekalipun kami hanya berjumpa secara online, tapi kami tetap mengalami hadirat Tuhan. Kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu yang besar buat kami. Tuhan, in the month of strength ini kami berdoa supaya Tuhan bicara pada kami oleh firman Tuhan. Teguhkan kami Bapa. Kami bersyukur kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom saudara-saudara, apa kabar? Coba jempol dulu, saya pengen lihat. Siap. Rock MTP, powerful. Praise God. Nah, tanpa terasa kita sudah melewati semester pertama dari tahun 2021. Kita sekarang masuk ke semester kedua, ya. Minggu pertama di semester kedua tahun 2021 ini. Saya mempercayai ada banyak hal yang Tuhan ingin kerjakan di dalam kita dan melalui kita. Ya, begini ada sebuah tips saya mau beritahu sebelum saya menyampaikan firman Tuhan. Oke, keadaan-keadaan yang terjadi saat sekarang ini itu hanya ingin expose, hanya ingin mengeluarkan apa yang ada di dalam saudara. Ya, so jangan menjadi tegang, jangan sampai kehilangan sukacita untuk beribadah, jangan sampai kehilangan kekuatan kita, ya. Dalam bulan ini, sepanjang bulan ini kita akan membahas tema tentang strong atau kuat di dalam Tuhan. Kita akan membahas itu dalam 1 bulan ke depan ini, ya. Jadi saudara perlu mengerti apa yang dimaksud dengan kuat di dalam Tuhan. Saudara sudah siap? Oke, mari kita akan mulai membahas beberapa ayat yang penting buat kita sekalian. Ayatnya terambil dari kitab Efesus pasalnya yang ketiga. Kita akan lihat Efesus. Kitab Efesus pasalnya yang ketiga. Kita akan baca ayatnya yang ke-16. Ya. Kita akan lihat ayat-ayat ini. Ayat ini penting sekali, ya. Ayat 16. Orang biasanya cuma suka khotbah ayatnya yang ke-17. Tapi saya mau konsentrasi ke ayatnya yang ke-16. Firman Tuhan berdoa seperti ini. Berkata seperti ini. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya. Nah, ini kata muncul ini. Menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya. Itu oleh, meneguhkan oleh rohnya di dalam batinmu.
Wow. Oke. Nah, kita perlu mengerti bahwa kekuatan yang paling penting itu adalah kekuatan batin. Sementara orang selalu berpikir kekuatan fisik yang paling penting, ya. Tapi kita perlu mengetahui bahwa yang paling penting adalah kekuatan batin. Saya menyebutnya sebagai inner strength. Kita seringkali berpikir bahwa yang di luar penting sekali. Ya. Nah, daging kita ini boleh dibilang kuat, sehat, tapi sebenarnya itu sisi paling lemah dalam kehidupan kita, ya. Makanya Alkitab tulis buat kita, kalau ada hal yang Tuhan mau kuatkan, Tuhan ingin menguatkan batinmu. Tuhan ingin menguatkan inner sight. Jadi Tuhan mau mengatakan pada saudara bahwa your strength is come from the inner. Nah, mari kita lihat dulu beberapa hal penting dari ayat ini, ya. Sering sekali kita berdoa mohon kekuatan, kan? Betul nggak? Ya, kita mohon kekuatan. Nah, mari saya beritahu pada saudara, doa mohon kekuatan itu baik, tapi doa mohon kekuatan itu adalah sebenarnya doa yang tidak paham apa yang Tuhan kerjakan. Misalnya orang berkata, Tuhan, berikanlah kekuatanmu. Mari saya beritahu kepada saudara, Tuhan sudah memberikan kekuatannya dalam diri saudara. Nah, mari kita lihat dulu masalahnya orang percaya. Kebanyakan orang percaya menghabiskan waktunya untuk meminta apa yang Tuhan sudah berikan. Saya ulangi lagi. Kebanyakan orang percaya menghabiskan waktu doa mereka untuk meminta apa yang Tuhan sudah berikan atau kerjakan. Nah, misalnya mereka minta supaya kebutuhannya dicukupi. Mereka minta supaya Tuhan menyertai mereka. Bapak Ibu, semua doa itu adalah doa agama. Mengapa saya bilang demikian? Karena kalau soal kebutuhan, Tuhan sudah janji Dia pasti akan memelihara saudara. Itu udah pasti. Saudara tidak perlu kaget, tidak perlu takut, tidak perlu bingung. Makanya ada Matius 6 itu kan. Cerita di Matius 6 soal pemeliharaan Tuhan. Tuhan berkata gini, pernah lihat burung nggak? Pernah nggak lihat burung pakai dasi kemudian kerja di bank BCA? Kan enggak. Burung terbang aja, dia bebas aja. Dia tidak pergi kerja di mana gitu. Tapi pernah nggak burung jatuh? Pak, terus kita tangkap burungnya, kita tanya, kenapa jatuh? Terus dia jawab, lapar om. Nggak pernah ada burung kayak gitu. Burung itu nggak pernah jatuh. Terus Tuhan bilang begini, burung aja itu nggak pernah didandani, nggak pernah dikasih pakai baju, itu jatuh. Itu nggak ada yang jatuh dan karena lapar, karena nggak makan. Terus Tuhan berkata gini, apalagi kamu. Tuhan pasti memelihara kamu. Terus dia bilang begini, kata ini, soal makan, minum, dan pakai, semua itu dicari oleh bangsa-bangsa. Tapi Bapakmu tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Jadi Bapak udah tahu. Terus Tuhan bilang begini, itu bagianku akan mencukupkannya kepadamu. Bagian kamu, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Bagian Tuhan mencukupkan kebutuhan. Ya itu. Itu udah jelas. Tapi kita suka agama kan. Kelihatannya keren kalau habiskan waktu minta ini, minta itu, dan kemudian jawabannya kita besar-besarin gitu. Padahal harusnya sederhana aja. Saya lihat doa-doanya para rasul, doanya mereka tidak minta kebutuhan dicukupkan. Mereka minta supaya kita mengerti bahwa di dalam kita ada kuasa Allah. Nah itu dia. Coba. Bahwa di dalam kita ada apa? Ada kuasa Allah. Ya. Kuasa Allah yang dahsyat itu berdiam dalam kehidupan kita. Ya. Nah, mari kita lihat dulu beberapa ayat ini untuk menunjukkan kepada saudara. Makanya di ayat Efesus 3 ayat 16 ini, aku berdoa supaya Ia menurut kekuatan kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu. Jadi sumber kekuatan saudara itu adalah Tuhan.
yang menurut kekuatan kemuliaannya, kekayaan kemuliaannya, itu akan menguatkan saudara, tapi juga meneguhkan saudara. Dia bukan cuma menguatkan satu kali, tapi meneguhkan saudara dalam kekuatan. Nah itu Tuhan kita bilang, dia akan establish power. Terjemahan bahasa Inggrisnya kan bilang buat kita itu, bahwa that he would grant you according to the riches of his glory to be strengthened with might. Itu, to be strengthened with might. Dikuatkan oleh kuasa, oleh rohnya yang kudus di dalam itu, di dalam inner strength-mu, di dalam bagian dalam kehidupanmu. Itu yang Tuhan mau kerjakan buat kita. Jadi kalau kita berdoa gitu tuh, ikutin apa yang Tuhan mau. Kita suka cengeng kan? Padahal Tuhan berkata, enggak. Gunakan kekuatan yang sudah kuberikan kepadamu. Itu ada di dalam engkau. Oke. Nah memang betul. Tidak mudah itu. Kita semuanya suka mengagumi kekuatan yang di luar kita. Kita tidak menghargai kekuatan yang ada di dalam kita. Makanya Paulus bilang begini, nanti kita akan baca ayatnya. Dia berdoa supaya kita itu memiliki mata yang terbuka. Coba kita lihat. Mari kita lihat Efesus pasal 1. Kita mundur kitab Efesus pasal 1. Kita baca ayatnya yang ke-16, 17, 18. Kita baca sampai ayat yang ke-20 ya. Kita baca ayat 16 sampai ayatnya yang ke-20. Coba lihat dulu ayat-ayat ini. Aku tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Apa yang dia doakan? Nah ini dia yang dia doakan. Beda sama kita doanya. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus. Yaitu Bapa yang mulia itu. Supaya ia memberikan kepadamu roh, hikmat dan wahyu. Untuk mengenal dia dengan benar. Nanti kita bahas lagi itu. Itu yang pertama. Kenapa kita perlu mengenal dia? Sebab pengenalan akan Allah itu adalah sumber kekuatan. Nanti kita akan bahas. Dan supaya ia menjadikan apa? Mata hatimu terang. Supaya kamu mengerti. Jadi ada banyak orang Kristen yang tidak mengerti. Pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Jadi yang pertama dalam orang kudus yang dipanggil itu ada kemuliaan. Tapi ayat 19 ini. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan apa? Kekuatan kuasanya. Jadi bagi kita orang percaya ada kuasa yang bekerja. Yaitu ada kuasa yang hebat. Dia bilang betapa hebat kuasanya bagi kita. Wah, di mana ditaruh kuasa itu? Di dalam saudara. Yang dikerjakannya di dalam Kristus dan membangkitkan dia dari antara orang mati dan menundukkan dia jauh di sebelah kanannya, menundukkan dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintahan dan penguasa. Kalau sudah lihat baik-baik ayat ini, Paulus berkata ini, memang untuk mengerti bahwa ada kuasa yang hebat di dalam kita itu perlu kita diberi pengertian. Ada banyak orang yang tidak mengerti ini. Mereka mendekati kehidupan mereka dengan cara agama. Agama itu punya ritual tanpa kuasa. Kita orang percaya beda. Kita punya kuasa karena Roh Kudus yang berdiam dalam kehidupan kita. Bagi kita orang yang percaya, yang menerima Roh Kudus, ada kuasa yang berdiam di dalam kita. Kita sudah bahas beberapa waktu yang lalu. Kata kuasa itu punya dua arti. Yang pertama wibawa. Diterjemahkan dalam bahasa Yunaninya exousia. Itu kuasa atau wibawa. Authority terjemahan bahasa Inggrisnya. Tapi yang kedua ada yang namanya dunamos. Ini yang disebut power. Ini yang disebut kuasa yang bergerak di dalam kita. Kita punya ini. Tapi banyak orang yang tidak mempercayainya. Dia mempercayai orang lain yang memilikinya. Dia tidak memilikinya. Itu dia. Makanya yang terjadi adalah kita berjalan sama sekali lemah. Orang percaya dilemahkan. Mereka berharap kuasa yang dari luar.
Padahal kuasa Tuhan berdiam dalam kehidupan mereka. Saya mau saudara tenang dulu sebentar. Saya mau saudara pikirkan hal ini. Benarkah kuasa Allah ada dalam dirimu? Pikir sebentar. Ada banyak orang percaya cuma dengar hal tersebut seperti isapan jempol. Mereka tidak mempercayainya. Mereka gagal mengerti bahwa Tuhan sudah menaruh seluruh kuasanya di dalam kehidupan saudara. Dia nggak tahan sedikit pun kuasanya. Itu kuasa dia taruh di dalam kita supaya kita dapat berdiri kuat. Supaya kita dapat berdiri kuat menghadapi tantangan-tantangan kehidupan. Dia telah menaruh hal tersebut. Tapi Paulus memang bilang, betul. Aku berdoa supaya mata hatinya terbuka. Supaya mereka mengerti bahwa dalam orang percaya ada kuasa. Dalam panggilan orang percaya hebat kemuliaannya. Jadi bayangkan, ada kuasa, ada kemuliaan. Itu yang kita sebagai orang percaya harus sadari. Saya berdoa supaya saudara sadar dulu bahwa di dalam saudara ada kekuatan yang luar biasa yang datang dari Tuhan. Tuhan menaruhnya dalam diri saudara. Seperti yang saya bilang, banyak kita mohon kuasa Tuhan. Padahal yang Tuhan suruh kita adalah nyatakanlah kuasaku. Kita minta Tuhan nyatakan kuasamu. Tuhan bilang, hello, kamu nyatakan kuasaku yang ada di dalam kamu. Seringkali kita mohon kuasa dari luar masuk dalam kehidupan kita. Yesus bahkan berkata, enggak, this is the time for you to manifest. Karena begini, semua kuasa itu Yesus sudah berikan kepada kita. Masih ingat? Sebelum dia naik ke sorga, sebelum dia berkata, pergilah jadikan semua bangsa muridku. Apa yang dia katakan? Segala kuasa sudah diberikan kepadaku. Di bumi ini, di atas bumi, bahkan di bawah bumi, sudah diberikan kepadaku. Makanya pergilah. Pergi untuk apa? Manifestasikanlah kuasa tersebut. Nyatakanlah keluar. Nah itu. Seringkali kita memohon kuasa, Tuhan meminta kita memanifestasikan kuasa. Coba saudara switch pemikiran saudara dulu. Ini penting loh ini paradigma. Kalau ini sudah tidak kerjakan, saya akan melihat ada banyak orang Kristen yang penuh dengan kuasa mati di tengah-tengah kesulitan ini disebabkan karena apa? Mereka seperti tikus mati di lumbung padi. Itu jelas. Kenapa? Dia punya semua, tapi dia tidak bisa bikin apa-apa. Dia punya semua yang Tuhan sudah berikan buat dia. Tuhan berikan kuasa kepadanya. Tuhan berikan kepadanya segala sesuatu yang berguna. Coba saudara pertimbangkan dulu. Tuhan sudah memberikan segala sesuatu yang berguna buat saudara. Tidak ada yang Tuhan berikan pada saudara yang tidak berguna. Itu saudara bisa baca di 2 Petrus 1 ayatnya yang ketiga. Saudara bisa baca di situ ayat tersebut. Nah, yang saya mau katakan kepada saudara, memang untuk meyakinkan orang percaya bahwa di dalam mereka ada kuasa yang bekerja, mereka sukar percaya. Karena mereka berpikir agama. Mari, buang dogmatika agamamu. Tapi kemudian mulai terima kuasa Allah. Bahwa di dalam saudara ada kuasa. Nah, sekarang saya tanya pada saudara. Kapan kuasa itu bisa muncul ke permukaan? Justru pada saat kita menghadapi krisis-krisis. Krisis yang sekarang adalah kesempatan. Ya, saudara-saudara doakan orang-orang. Mungkin tidak perlu tumpang tangan karena sekarang lagi PKKM ini apa? Ya, yang sedang PPKM ini yang sedang terjadi sekarang, pembatasan ketat ini, kita sekarang harus menyatakan doa kita dengan kuasa supaya lihat kuasa Allah dinyatakan. Sebab ini waktunya. Justru dalam krisislah apa yang kita miliki akan muncul keluar. Ya. Ini ada sebuah cerita tentang seorang dokter terkenal. Ini dokter, dia jago sekali menyembuhkan orang. Satu kali dia kecewa pada sistem dari kedokteran pada waktu sistem kesehatan. Dia kecewa kepada pemerintah, dia tinggalkan praktek dokternya. Kemudian dia pergi ke sebuah kampung kecil. Dan kemudian di kampung itu dia menjadi petani. Jadi
Dia buang kemampuan dokternya. Padahal dia dokter yang hebat. Tapi dia jadi petani aja. Dia membajak sawahnya, dia tabur benihnya, dia tunggu, dia jadi petani. For probably 15 years dia jadi petani. Lama sekali. Tiba-tiba sesuatu terjadi. Sesuatu terjadi. Desa di mana dia berada terserang pada waktu itu ya. Itu hama tipes namanya. Jadi orang mengalami endemi, bukan pandemi, endemi. Jadi seluruh desa kena penyakit tipus yang dibawa oleh tikus-tikus itu. Datang orang berjatuhan, ada yang mati karenanya, ada yang apa tuh. Dia tidak bisa bikin apa-apa. Jangan lupa dia bekas dokter, ya kan? Tiba-tiba dalam keadaan krisis seperti itu, dia berdiri. Dia kemudian dikasih tahu orang. Yang pertama harus dibereskan tikusnya dulu. Mereka berantas tikusnya, selesai. Yang kedua dia berkata gini, semua orang harus buat ini, buat ini, buat ini. Semua orang kaget. Kenapa petani ini pintar sekali? Dia berkata gini, saya dulu dokter. Gitu aja. Jadi apa yang saya mau cerita pada saudara? Sering sekali kemampuan kita itu terkubur di dalam kita. Tidak kelihatan apa-apa. Justru krisis-krisis inilah yang expose kekuatan kita. Makanya saya percaya sekarang ini adalah kesempatan kita menyatakan kuasa, kekuatan yang Tuhan sudah taruh dalam kehidupan kita. Justru di masa-masa sekarang kita tidak boleh lemah. Di tengah-tengah keadaan krisis seperti ini, orang percaya harus kuat untuk berdiri di titik krisis. Berdiri untuk menyatakan jawaban. Sebab di dalam saudara ada kuasa, ada otoritas yang Tuhan sudah berikan. Berdiri kuat di situ. Karena Tuhan sudah berikan hal tersebut. Saya katakan saatnya sekarang waktunya. Nah, oke, nggak apa-apa. Kita tidak perlu mencobai Tuhan dengan kumpul rame-rame, nggak apa-apa. Nggak perlu. Kalau perlu tunda dulu, kalau suasananya masih berat, tunda dulu. Kita tidak mencobai Tuhan. Tapi justru sekaranglah waktunya kita menunjukkan kekuatan yang dari dalam. Ini saatnya saudara melihat bahwa Tuhan menyertai saudara. Tuhan ada dengan saudara. Tuhan melindungi saudara. Ikuti semua protokol kesehatan. Kerjakan semua dengan baik. Kita bukan orang yang nekat. Kita adalah orang yang considerate. Kita memperhitungkan orang lain penting. Kita tidak mau membawa penyakit pada orang lain. Kita tidak mau menjadi sebab penyakit. Kita mau menjadi kesembuhan. Makanya kita jaga diri. Kita tidak perlu mungkin ibadah onsite terlebih dahulu. Tahan dulu sebentar. Tapi kita akan tetap terus berdoa. Kita akan tetap terus menyatakan kuasa Tuhan. Kita tetap terus melihat kenyataan bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita. Itu yakin saya. Kita perlu berdiri dengan kekuatan dari tempat yang maha tinggi. Itu penting sekali, saudara. Penting sekali buat kita. Makanya saya katakan, justru keadaan krisis kayak sekarang ini expose atau kita membuka, expose, bukakan, nyatakan, manifestasikan kuasa Tuhan yang diam di tengah-tengah kita. Saya mau supaya saudara mengerti ada kuasa di dalam saudara. Tapi masalahnya, karena saudara tidak sadar, saudara tidak tahu memakainya. Itu dia. Ya. Saudara perlu ditrain, saudara perlu dilatih. Saudara perlu mengalami hal-hal seperti ini dan dilatih supaya saudara menjadi kuat. Ya. Ada banyak orang yang penuh dengan kuasa, tapi mereka tidak tahu menggunakannya. Cuma mereka tidak sadar bahwa kuasa ada di dalamnya. Atau mereka tidak tahu bahwa kuasa ada di dalamnya. Saya berdoa supaya kebenaran hari ini memerdekakan saudara untuk mengetahui di dalam saudara ada kuasa Allah. Tapi ini yang saya mau katakan kepada saudara. Di dalam khotbah ini, bagaimana kita bisa membangun kekuatan yang dari dalam ini supaya kita memiliki sadar kuasa. Ya, orang harus punya sadar anugerah, betul. Orang harus punya sadar kasih, betul. Tapi orang juga harus punya sadar kuasa. Artinya saudara tahu bahwa di dalam saudara ada kuasa. Atau Tuhan bergerak dengan kuasanya
lewat kehidupan saudara. Saudara harus bangun hal tersebut. Setiap kita ini harus membangun yang namanya sadar kuasa. Jadi saudara tidak menggantungkan harapanmu pada yang lain. Saudara memiliki sadar kuasa Tuhan. Saudara tahu kuasa Tuhan ada dalam diri saudara. Nah, bagaimana kita membangun, nah ini dia ini, hidup yang sadar kuasa ini? Perlulah. Kita perlu. Supaya kita nggak gampang dikalahkan. Kita tetap berdiri kuat. Jangan lupa, kalau kita kuat, kita akan masuk ke tanah perjanjian dan mewarisi apa yang Tuhan berikan buat kita. Saya yakin kita akan mewarisi apa yang Tuhan siapkan di tahun 2021 ini. Nah, itu jelas. Tapi kita perlu kuat. Itu dia. Oke? Ada 3 hal yang penting untuk punya itu tuh. Sadar kuasa. Sadar kekuatan dari dalam. Yang pertama adalah pengenalan akan Allah. Itu penting. Saudara perlu bertumbuh dalam mengenal pribadi Tuhan. Sebab orang yang mengenal Allah akan kuat di tengah-tengah masalah. Di tengah-tengah apa yang saya sebut dengan krisis-krisis. Orang yang mengenal Allah akan kuat. Coba kita baca di dalam kitab Daniel. Pasalnya yang ke-11. Ayatnya yang ke-32. Daniel pasal 11. Ayatnya yang ke-32. Dan orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan apa saudara? Tetap kuat dan bertindak. Nah, itu dia. Dan umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Itu punya pengertian bahwa orang yang mengenal Allah. Nah, kata mengenal di sini adalah hubungan intim ya. Bukan mengenal biasa. Makanya mengenal Allah itu implikasinya adalah hubungan intim dengan Tuhan. Kata mengenal ini dipakai untuk menggambarkan hubungan intim suami istri. Ya, sehingga melahirkan keturunan. Ini yang disebut dengan mengenal Allah. Mengenal Allah itu adalah hubungan intim. Saudara perlu membangun hubungan intim dengan Tuhan. Lewat baca dan merenungkan firman Tuhan. Lewat mentaati firman Tuhan. Lewat doa-doa pribadimu yang intim dengan Tuhan. Itu terus harus dibangun. Itu harus muncul kesadaran akan hadirat Tuhan. Terus menyadari bahwa Tuhan ada di dalam saudara. Dia berdiam dalam kehidupanmu. Wah, itu penting. Itu pengenalan akan Allah. Itu akan memberikan kepada saudara sadar kuasa. Bahwa Tuhan yang menjadikan langit dan bumi berdiam dalam saudara. Yang kedua, hidup dalam perjanjian. Hidup dalam covenant. Alkitab bilang, nanti di akhir zaman ini, orang yang tidak punya perjanjian akan gampang murtad. Ya, jelas. Ditulis di Daniel 11 tadi itu. Dan orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya dengan kata-kata licin sampai murtad. Dituliskan tadi ayat tersebut ya. Itu orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian. Ya, orang yang tidak setia pada perjanjian. Itu akan dibujuk sampai murtad dengan kata-kata licin. Artinya kita akan tetap kuat dari dalam kita. Kuat menghadapi pengajaran-pengajaran sesat. Kuat menghadapi kemurtatan-kemurtatan. Kuat menghadapi serangan-serangan dari kerajaan kegelapan yang melemahkan iman kita, yang menggilas kehidupan iman kita, yang membuat ada banyak orang yang kemudian terlempar ke belakang. Mereka backslide, mereka terlempar ke belakang, mereka terpeleset ke belakang, mereka tinggal di belakang, mereka tinggal dengan masa lalu. Tadinya mereka bersemangat sekali ikut Tuhan, sekarang enggak lagi. Dia Alkitab bahasa Inggris bilang backslides, ya, backslidden itu istilahnya. Terlempar ke belakang. Tapi kita enggak. Kalau orang punya covenant, mereka akan berdiri kuat dan teguh. Mengapa? Sebab orang yang memiliki covenant itu mengenal Allahnya. Mereka bukan cuma mengenal Allah. Mereka mengenal jalan-jalan Tuhan. Mereka mengerti cara kerja Tuhan. Tapi yang luar biasa adalah mereka juga mengenal kuasa Allah dan perbuatannya yang besar dalam diri mereka. Itu adalah orang-orang yang punya covenant dengan Tuhan. Saya kira dua hal ini sangat penting buat kita ya. Sebagai orang yang hidup di masa krisis ini. Tapi yang ketiga ini kuncinya.
kuasa itu akan bertambah kalau saudara menjalankannya. Kalau saudara simpan dalam dirimu sendiri, kuasa itu ya gitu-gitu aja. Tapi kalau saudara mulai pakai, itu akan terus mengalir. Terus mengalir. Kalau saudara pakai, berdoa buat orang sakit sembuh. Kerjakan ini semua, saudara melihat kuasa Allah. Berdoa buat kota, Tuhan lawat. Saudara kemudian mulai lihat, ada kuasa. Nah, ini yang penting sekali. Punya pengertian kuasa itu perlu dibagikan, perlu dijalankan, perlu dimanifestasikan. Di mana orang membutuhkannya. Itu kata yang penting buat kita. Ya, ada orang yang berkuasa dengan cara berpikirnya. Ada orang yang berkuasa dengan hikmatnya. Ada orang yang berkuasa dengan apa yang dia miliki, pengetahuannya. Ada orang yang kemudian sampai punya otoritas dan melakukan banyak hal. Yuk, jangan salah. Tuhan memberikan semua itu pada saudara. Kita nggak kejar jabatan kok. Kita nggak kejar kedudukan kok. Tapi kita ingin mensejahterakan orang lain. Kita ingin orang lain menikmati kasih Kristus. Kita ingin orang lain disentuh oleh kebaikan Tuhan. Kita ingin yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Kita ingin hal-hal yang seperti itu. Itulah sebabnya kita perlu membangun sadar kuasa dalam diri kita. Sadar. Nah, itu harus diimbangi tentunya dengan sadar kasih dan sadar karakter juga dalam diri kita. Perlu. Keberimbangan ini perlu. Tapi sekarang kita sedang berbicara strength. Kita sedang berbicara strong. Kita sedang berbicara kekuatan yang ada di dalam saudara. Mari kita baca ayat yang tentu saudara sudah baca. Kita baca sebagai akhir dari khotbah saya. Ya. Yang terakhir ini penting. Yang pertama tadi apa saudara? Pengenalan akan Allah. Yang kedua covenant. Nah, yang ketiga adalah komunal. Komunitas. Saudara perlu orang lain. Saudara perlu hubungan dengan orang lain. Komunitas saudara. Di dalam komunitas ini kita saling menguatkan. Saling mengisi. Sebab di komunitas inilah saudara. Saudara akan terjaga. Saudara akan terlindungi. Itu kekuatan kita. Ingat, kita tidak bisa seorang diri. Tidak bisa. Superman sudah tidak ada. Superme tidak ada. Superme gak boleh. Yang ada super team. Yang ada super people gather together. Super people combine strength together. Super people, they do things together in the power of God. They do things united. Mereka melakukannya secara bersama-sama, secara united, secara unity, secara kesatuan. Mereka melakukannya. Kalau kita bisa punya teman-teman orang-orang yang kita muridkan, mereka bersama dengan kita, dan kita bersatu sebagai sebuah super team, kita akan melihat kuasa Allah yang dahsyat dinyatakan. Di mana ada kesatuan, di situ kuasanya dinyatakan dengan limpahnya. Haleluya. Saudara, saya mau katakan kepada saudara, kekuatan ini perlu kita lepaskan supaya menyentuh kehidupan orang lain. Saya berdoa MTP, Rock MTP akan tetap bersehati kuat untuk melihat kuasa Allah terjadi. Orang-orang dimenangkan, yang sakit disembuhkan, lemah dikuatkan. Yang tidak percaya mereka memperoleh iman waktu bersekutu dengan saudara. Dan mendengarkan firman Tuhan. Karena kuasa Allah bergerak di tengah-tengah saudara. Jangan lupa kekuatan itu ada dalam saudara. Doa saya sama seperti Rasul Paulus. Waktu dia berkata begini. Aku berdoa supaya mereka ini mengerti betapa hebat kuasa yang telah diberikan kepada orang percaya. Yang berdiam dalam kehidupan orang percaya. Kuasa itu hebat. Dia bergerak di dalam saudara. Kuasa itu datang dari Tuhan. Doa saya, kita semua bertumbuh dalam pengenalan akan Allah. Kita semua masuk dalam covenant yang kuat. Kita hidup dalam komunal yang diurapi oleh Tuhan. Yang bersatu bersama untuk melihat kemuliaan Allah dinyatakan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus.
Untuk itu silakan saudara mempersiapkan roti dan anggur saudara. Ya. Saudara mempersiapkan roti dan anggur saudara. Ya, kita akan makan minum tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Saudara sudah mempersiapkannya. Sebab di salib inilah saudara, kuasa Kristus diberikan pada saudara. Di salib ini Tuhan Yesus mengambil kebodohan saudara. Dia ganti dengan hikmatnya. Di salib ini dia ambil kematian saudara. Dia berikan kehidupannya. Di salib ini Tuhan Yesus mengganti kutuk saudara. Dia berikan berkatnya. Di salib ini dia ambil dosa saudara. Dia berikan kebenarannya. Di salib ini dia ambil ketidakberdayaan saudara. Dia berikan kepadamu kuasanya. Di salib terjadi pergantian yang luar biasa. Waktu kita makan minum perjamuan kudus ini, makan minum tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus, kita tidak cuma sekedar makan lambang saudara, tidak. Kita sedang menyatakan bahwa ini ada di dalam saya. Ini realita. Saya akan memanifestasikannya dalam kehidupan saya. Untuk itu saudara, mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita akan makan minum tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami berterima kasih untuk firman-Mu. Firman-Mu yang dahsyat, firman-Mu yang berkuasa. Aku berdoa supaya firman Tuhan ini tertancap dalam hati setiap orang, termaterai dalam hati setiap orang. Semua orang menjadi pelaku firman Tuhan. Mereka melakukan apa yang Tuhan kehendaki mereka lakukan. Tuhan, hamba-Mu berdoa, bicara terus pada umat-Mu. Hamba-Mu sangat terbatas untuk memberi pengertian. Tapi Roh-Mu sanggup untuk menjelaskan sesuai dengan konteks mereka masing-masing. Sebentar kami akan makan dan minum tubuh dan darah Tuhan. Bersekutu dengan Tuhan. Kami berdoa supaya roti dan anggur yang disiapkan oleh umat-Mu itu menjadi persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Waktu kami makan dan minum, kami akan diberkati oleh Tuhan. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita dan dengarkanlah kata firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Dalam tubuh ini dia telah menanggung dosamu, penyakitmu, kutukmu, kelemahanmu. Dan dengan tubuh ini dia telah melaksanakan kehendak Allah yang sempurna. Kita mau bersekutu dengan tubuh Tuhan yang melaksanakan kehendak Allah yang sempurna itu. Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Kita angkat cawan di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Darah Kristus adalah darah penebusan. Karena Kristus menebus kita dari dosa dan kesia-siaan. Kita tidak perlu lagi tinggal dalam dosa dan kesia-siaan. Dia telah memindahkan kita. Dia telah menebus kita. Tapi darah Kristus juga adalah darah kemenangan. Darah yang membawa kemenangan. Oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Mereka mengalahkan iblis ular tua itu. Sekarang kita akan bersekutu dengan darah penebusan dan darah kemenangan. Mari minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. The blood of Jesus. Amen. Haleluya. Mari bersyukur kepada Tuhan. Naikkan ucapan syukurmu kepada Tuhan. Tuhan baik buat kita. Tuhan bermurah hati kepada kita. Terima kasih Tuhan untuk karyamu di kayu salib buat kami.
Kami berdiri kuat hari ini karena karyamu dalam kehidupan kami. Karena pribadimu, karena kuasamu berdiam dalam kehidupan kami. Hamba-Mu berdoa Tuhan, supaya umat-Mu di tengah-tengah pandemi ini memiliki sadar kuasa. Mereka sadar kasih-Mu juga. Mereka juga sadar karakter mereka yang harus dibentuk terus menjadi serupa dengan Kristus. Hamba-Mu berdoa terus bicara pada kami Tuhan. Kerjakan anugerah-Mu, berkati kami ya Tuhan. Sekarang saya beri kesempatan masing-masing saudara berdoa apa yang saudara mau naikkan kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Thank you Jesus. Buat komitmen yang baru. Masuk bersama dengan Tuhan. Izinkan Dia menerangi hatimu, mata hatimu untuk mengenali pribadinya. Mengenali jalan-jalan, mengenali kuasanya yang bekerja dalam dirimu. Haleluya. Bersyukur kepadamu ya Tuhan. Haleluya. Thank you Jesus. Sekarang kita mau berdoa, doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Bukan dengan cara yang tradisi. Tapi kita mau supaya kerajaan Allah dan kehendaknya terlaksana pada pribadi kita seperti di sorga. Terlaksana di rumah tangga kita seperti di sorga. Terlaksana di pekerjaan kita seperti di sorga. Karena Tuhan mengasihi kita. Mari kita berdoa, doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan. Sampai selama-lamanya. Amin. 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 Puji Tuhan. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus di tempat saudara. Haleluya. Dia Allah yang dahsyat. Puji Tuhan. Saya kembalikan pada host. Terima kasih. Mari saudara-saudara kita siapkan hati kita untuk terima berkat Tuhan. Berbahagialah kamu, rukunlah kamu, bersukacitalah kamu sebab Tuhan menyertai kamu. Kami sekarang berdoa secara khusus buat semua yang sakit. Doa supaya kesembuhan dari Tuhan turun ke atas mereka. Aku mempercayai COVID tidak berkuasa atas kehidupan orang percaya. Saya percaya bahwa di dalam kami ada kekuatan yang lebih besar. Berdoa supaya kesembuhan dari Tuhan menjamah yang sakit. Saudara kami yang sakit ini Tuhan, yang hamba tidak bisa sebutkan namanya satu persatu, mereka disembuhkan oleh Tuhan. Mereka pulih dari COVID. Aku percaya kekuatan ilahi yang ada di dalam mereka akan mengusir semua COVID itu, membangkitkan iman tubuh yang sehat untuk kehidupan mereka. Mereka disembuhkan oleh Tuhan. Berdoa apapun masalah daripada umat-Mu hari ini, mereka akan mengalami jalan keluar. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan berikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan berikan engkau damai sejahtera limpah rahmat. Supaya engkau akan diberkati dalam kehidupanmu. Kau diberkati keluar masukmu. Kau diberkati dengan keluargamu dan orang-orang yang kau kasihi. Diberkati dalam pekerjaanmu dan dalam studimu. Kiranya apa saja yang dikerjakan oleh tanganmu dilipat gandakan oleh Tuhan. Kiranya tangan-tanganmu ini menjadi tangan kesembuhan, tangan keberkatan, dan tangan pemulihan. Di tengah-tengah pandemi ini, engkau berdiri dengan kuasa tempat yang maha tinggi untuk menyatakan kemuliaan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Thank you.